Halo semuanya, perkenalkan saya Olivia Melanita dengan nomor NPM 2315010043, Prodi PGSD dari Universitas Quality Brastagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem hutan hujan tropis. Materi ini penting untuk dipahami karena melalui ekosistem kita dapat mengetahui bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain dalam satu lingkaran. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan lingkungan tak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Hubungan ini menciptakan keseimbangan alam yang harus dijaga agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Salah satu contoh ekosistem yang paling kaya akan keanekaragaman hayati adalah hutan hujan tropis. Hutan ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa dan memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Selain itu, suhu di wilayah hutan hujan tropis cenderung hangat sehingga sangat mendukung pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan dan menjadi habitat bagi banyak hewan. Dalam sebuah ekosistem, terdapat beberapa komponen umum yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Komponen tersebut bisa kita lihat dalam brosur ini. Yang pertama itu ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah pohon-pohon besar, rumput, serta berbagai tumbuhan hijau lainnya. Tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan makanan yang kemudian menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, produsen dapat dikatakan sebagai fondasi utama dalam rantai makanan. Itu tadi adalah produsen. Sekarang kita masuk mengenai konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga bergantung pada makhluk hidup lain. Dalam hutan hujan tropis terdapat berbagai jenis konsumen mulai dari herbivora yang makan tumbuhan, karnivora yang memakan hewan lain, hingga omnivora yang memakan keduanya. Contohnya adalah monyet yang memakan buah, burung yang memakan biji, atau serangga, serta harimau atau jaguar yang berada di puncak rantai makanan. Keadaan konsumen membantu mengontrol populasi makhluk hidup sehingga ekosistem tetap seimbang. Nah, itu adalah konsumen. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah pengurai. Pengurai adalah organisme seperti jamur dan bakteri yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, proses penguraian ini sangat penting karena menghasilkan zat hara ke tubuh. Tanpa pengurai, lingkungan akan dipenuhi oleh sisa makhluk hidup dan siklus alam tidak akan berjalan dengan baik. Selain komponen biotik atau makhluk hidup, ekosistem juga dipengaruhi oleh komponen abiotik seperti air, tanah, udara, suhu, dan cahaya matahari. Semua faktor ini bekerja sama untuk mendukung kehidupan hutan tropis. Jika kita perhatikan, setiap bagian dalam ekosistem saling terhubung. Misalnya, tumbuhan membutuhkan sinar matahari dan air untuk tumbuh, hewan membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Ketiga, makhluk hidup mati, penguraian akan mengembalikan nutrisi ke tanah. Hubungan inilah yang membentuk suatu siklus kehidupan. Namun, keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat aktivitas manusia, seperti penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan, dan pencemaran lingkungan. Jika hutan rusak, banyak hewan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh makhluk hidup di hutan, tetapi juga manusia, misalnya melalui perubahan iklim dan kualitas udara. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan hujan tropis adalah tanggung jawab kita sesama. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan antara lain menggunakan sumber daya alam secara bijak,
mengurangi penggunaan kertas berlebihan, serta ikut mendukung kegiatan pelestarian lingkungan. Melalui pemahaman tentang ekosistem, kita diharapkan dapat lebih peduli terhadap alam dan menyadari bahwa manusia juga merupakan bagian dari ekosistem tersebut. Jika alam terjaga, maka kehidupan kita juga akan menjadi lebih baik. Oke, kesimpulannya, ekosistem hujan tropis merupakan lingkungan yang kaya akan makhluk hidup dengan hubungan yang saling bergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga agar keberlangsungan kehidupan di bumi tetap terpelihara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai ekosistem hutan hujan tropis. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan dan membuat kita semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Bye bye.